dalam chapel minggu ini. Nah, sebelum kita mulai chapel kita hari ini, kita doa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesehatan, kekuatan, dan segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini kami akan mulai memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan 3 buah lagu pujian. Yang pertama, Selamat Pagi Tuhan. Yang kedua, Bertambah-tambah dalamnya. Dan yang ketiga, Bapa-Ku datang padamu. Matahari bersinar,
anak-anak semuanya, apa kabar? Miss harap kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah, sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Yuk kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, selamat pagi Tuhan, selamat pagi Roh Kudus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan pada kami untuk boleh mengikuti kegiatan chapel. Tuhan, kami tadi sudah memuji, memuliakan nama-Mu, sekarang kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Tuhan menolong setiap kami supaya kami bisa mengerti dan bisa melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berkatilah Tuhan pemberitaan firman Tuhan ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sudah siap semuanya untuk mendengarkan firman Tuhan? Yuk dipersiapkan Alkitabnya, duduk yang tenang, duduk yang manis di rumah, supaya pemberitaan firman Tuhan hari ini juga bisa kalian serap, kalian dengar dengan baik ya. Nah, judul firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah iman kepada Tuhan Yesus adalah dasar hidup orang benar. Yuk kita baca ayat kita pada pagi hari ini di Roma 10 ayat 9 sampai dengan 10. Nah, yang sudah mempersiapkan Alkitab, boleh dibuka Alkitabnya di Roma 10 ayat 9 sampai dengan 10. Kalau yang belum nggak apa-apa, boleh juga ikut membaca dengan Miss melalui tampilan ayat yang sudah ditampilkan ya. Yuk kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Oke, dari ayat ini Miss mau ajak dulu kalian untuk mendengarkan satu cerita dari Alkitabnya, yaitu tentang Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Nah, sudah siap semua dengarkan ceritanya? Yuk langsung saja ya, kita dengarkan cerita pada pagi hari ini. Jadi pada zaman itu, ada seorang perempuan yang sedang sakit pendarahan selama 12 tahun. Nah, coba kalian membayangkan ya, mungkin diri kalian atau keluarga kalian, orang-orang terdekat kalian ada yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Nah, ini 12 tahun bukan waktu yang sebentar ya, waktu yang cukup lama. Jadi perempuan ini sudah menderita selama 12 tahun. Wow, pasti pada saat itu perempuan itu sangat sedih ya, dia sangat ingin sekali bisa sembuh dari penyakitnya. Sampai semua tabib, semua dokter di kota tempat perempuan itu tinggal tidak bisa menyembuhkan penyakitnya. Mungkin pada saat itu penyakit ini masih tergolong langka ya, masih belum ditemukan mungkin obatnya. Jadi tabibnya bingung bagaimana ya menyembuhkan perempuan ini dari penyakitnya. Nah, tapi pada suatu hari Tuhan Yesus beserta dengan rombongannya, dengan murid-muridnya, sedang melewati kota tempat perempuan itu tinggal. Nah, coba kalian bayangkan pada saat itu, di zaman itu, kalian mendengar nih Tuhan Yesus akan datang ke tempat kalian, ke daerah kalian. Pasti kita akan sukacita ya, karena kita sudah mendengar banyak sekali mujizat yang Tuhan lakukan. Ya kan, Tuhan sudah banyak menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang yang meninggal, dan banyak lagi mujizat yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Nah, sama perempuan ini juga ternyata sudah sering mendengar dari orang di sekitarnya bahwa Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan segala penyakit. Jadi dia tuh pasti pada saat itu juga merasa sukacita ya. Wah, Tuhan Yesus datang ke kota ini. Ya, jadi dia semangat, dia punya pengharapan jadinya dia bisa sembuh dari penyakitnya. Sehingga dia pun berkata, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah, muncullah iman, keyakinan, dia percaya
bahwa hanya dengan menjamah itu berarti menyentuh jubahnya Tuhan Yesus, dia bisa sembuh dari penyakitnya. Wah, luar biasa ya iman dari perempuan ini. Sehingga karena imannya tadi itu, karena keyakinannya, dia pun akhirnya maju menerobos kerumunan orang dan berusaha mendekati Tuhan Yesus dari belakang. Ya, jadi pada saat itu kan ramai ya, banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus, tapi dia nggak peduli. Karena dia yakin Tuhan Yesus bisa menyembuhkannya, dia pun menerobos berusaha untuk mendekati Tuhan Yesus dari belakang. Kemudian perempuan itu pun akhirnya berhasil menjamah jubahnya Tuhan Yesus. Ya, karena dia sudah yakin, kalau kita sudah yakin kan pasti kita akan berusaha ya, apapun rintangannya, mungkin apapun yang akan kita hadapi, kalau kita sudah yakin pasti kita akan berusaha. Sama, perempuan ini pun berusaha dan akhirnya dia berhasil menjamah jubah atau bajunya Tuhan Yesus. Dan pada saat itu juga, seketika itu juga, berhentilah sakit pendarahannya dan dia telah menjadi sembuh. Wah, luar biasa, terjadi sesuai dengan iman dari perempuan ini. Ya kan? Kalian ingat kan? Tadi dia berkata, hanya dengan menjamah jubahnya Tuhan Yesus, aku pasti sembuh, gitu katanya. Dan ternyata terjadi, anak-anak. Terjadi dan dia sembuh, penyakitnya hilang ya seketika pada saat itu. Dia sangat sukacita sampai dia menangis ya. Orang kalau misalnya bahagia banget gitu ya, sukacita pasti bahkan bisa sampai menangis karena wah meluap, benar-benar meluap kebahagiaannya ya. Itulah yang dialami perempuan yang mengalami sakit pendarahan itu tadi karena dia sudah sembuh seketika itu juga. Dan tiba-tiba Tuhan Yesus berkata, siapa yang menjamah aku tadi ya? Gitu Tuhan Yesus bilang. Nah, karena tidak ada yang mengaku, Petrus, salah satu murid Tuhan Yesus pun berkata, Guru, banyak orang mengerumuni dan mendesak engkau. Jadi maksudnya Petrus ini, ya banyak orang Tuhan Yesus. Kita nggak tahu siapa tadi, mungkin ada yang nggak sengaja menjamah jubahnya Tuhan Yesus. Itu. Nah, tapi Tuhan Yesus berkata lagi nih, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Nah, ternyata ada sesuatu yang berbeda. Mungkin kalau disenggol orang atau nggak sengaja kesentuh, Tuhan Yesus biasa aja ya. Tapi pada saat itu Tuhan Yesus merasa ada kuasa keluar dari dirinya. Seperti itu. Nah, perempuan itu pun akhirnya mungkin dia ketakutan ya. Waduh, Tuhan Yesus tahu ya aku menyentuh jubahnya. Nah, karena ketahuan, ya kan, perbuatan itu adalah tadi perbuatannya dia pun langsung mengaku, dia gemetar dan tersungkur di depan Tuhan Yesus. Mungkin dia takut ya, karena dia menyentuh Tuhan Yesus tanpa minta izin, seperti itu. Akhirnya dia pun gemetar, tersungkur di depan Tuhan Yesus. Tapi ternyata Tuhan Yesus berkata hal yang berbeda. Tuhan nggak marah sama perempuan itu. Malah Tuhan berkata, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Nah, ternyata di luar dugaan. Ya kan kalau orang biasanya kita sentuh tanpa kita minta izin pasti marah ya. Kalau kalian sama teman, kalian colek-colek teman terus, pasti lama-lama temennya marah gitu. Tapi ini Tuhan Yesus berbeda ya kan. Karena Tuhan Yesus tahu ya bahwa perempuan itu punya iman yang sangat luar biasa kepada Tuhan. Sehingga iman itulah yang menyelamatkan dirinya. Perempuan itu sangat bersukacita karena sudah disembuhkan oleh kuasa Tuhan Yesus. Dia sangat bersukacita, dia sangat bersyukur, ya kan? Dia sangat berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena oleh kuasa Tuhan Yesus dia sudah disembuhkan dari penyakitnya tadi. Nah, dari cerita yang kita dengar pada pagi hari ini, kita bisa dapatkan bahwa perempuan tersebut memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Ia yakin Tuhan mampu menyembuhkan penyakitnya, walaupun hanya dengan menyentuh jubahnya. Tuhan Yesus pun melihat iman perempuan tersebut. Tuhan menyembuhkan perempuan tersebut secara sempurna. Nah, jadi walaupun mungkin
Tuhan tidak melihat secara langsung ya pada saat itu perempuan itu berkata bahwa dia yakin Tuhan Yesus bisa menyembuhkan, tapi Tuhan Yesus mampu melihat iman perempuan tersebut, jadi Tuhan Yesus menyembuhkan perempuan tersebut. Sama seperti kehidupan kita nih, ketika kita memiliki iman yang benar kepada Tuhan Yesus, maka hidup kita akan dibenarkan dan diselamatkan dari dosa. Beriman kepada Tuhan Yesus artinya kita yakin dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Kalau perempuan tadi sudah disembuhkan dari penyakitnya ya, diselamatkan dari penyakitnya, kita juga seperti itu. Nah, mungkin pada saat ini kita sedang tidak sakit ya, tapi sebenarnya dimaksud dengan disembuhkan itu di sini untuk kita semua, artinya kita diselamatkan dari dosa ya. Kita sudah diselamatkan, kita memperoleh pengharapan di dalam Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menjadi satu-satunya juru selamat di dalam hidup kita. Nah, Miss mau ajak lagi nih kalian untuk baca ayat firman Tuhan dari Roma 3 ayat 25 sampai dengan 26 ya. Yuk, kita baca bersama-sama Roma 3 ayat 25 sampai dengan 26. 1, 2, 3. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Oleh sebab itu, anak-anak, hendaklah kita beriman hanya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus merupakan dasar iman yang benar. Tetap percaya atau beriman kepada Tuhan Yesus dalam keadaan apapun, walaupun sulit, seperti yang dialami oleh perempuan tadi. Walaupun dia menderita ya penyakit itu tadi, tapi dia percaya, dia beriman kepada Tuhan Yesus, dia tahu Tuhan Yesus mampu menyembuhkannya, akhirnya dia pun mampu melewati apa yang boleh terjadi dalam kehidupannya. Nah, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, kita sudah punya iman kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Nah, yuk kita menceritakan kasih Tuhan Yesus kepada orang lain. Jadi tidak hanya kita saja yang boleh beriman kepada Tuhan, kita juga harus bisa menceritakan kasih Tuhan, ceritakan kebaikan Tuhan, sehingga orang lain pun boleh beriman juga kepada Tuhan Yesus, menjadikan Tuhan Yesus sebagai dasar dalam kehidupannya, menjadikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat, satu-satunya Tuhan dalam kehidupannya. Jadi kita semua boleh hidup di dalam kasih Tuhan Yesus. Nah, demikianlah firman Tuhan kita untuk hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat buat kita semua, boleh menguatkan anak-anak di rumah bahwa satu-satunya Tuhan, satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kalian hanyalah Tuhan Yesus. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan kita pada hari ini. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa terus tertanam, bertumbuh, dan berbuah subur dalam kehidupan kita semua. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat berkat firman Tuhan-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan, tolong kami mau memiliki iman yang benar Tuhan, kami mau bertumbuh, beriman di dalam-Mu Tuhan, karena kami percaya seperti perempuan tadi Tuhan, dalam cerita tadi yang memiliki iman kepadamu, kami yakin hanya Engkaulah Tuhan yang mampu menyelamatkan kehidupan kami dari dosa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, terima kasih tetaplah pimpin kami, tetaplah tuntun setiap langkah anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mengakhiri chapel kami, kiranya Tuhan tetap memberkati kami di sepanjang apapun yang akan kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Oke, terima kasih ya. Sampai jumpa di chapel selanjutnya. Nah, sekarang tiba waktunya kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat ditransfer atau dikirim ke nomor rekening yang tertera di layar kalian ya. Mari kita berdoa untuk persembahan kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat Tuhan yang sudah kami terima dalam kehidupan kami. Kami juga sudah memberikan persembahan kami, biarlah semua itu dapat berkenan di hadapan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk dapat mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah anak-anak, terima kasih sudah mengikuti chapel hari ini dengan baik. Sampai berjumpa lagi pada chapel minggu depan. Dah.